Hai, apa kabar anak-anak? It's time to learn science with Rizky Sensei. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi IPA kelas 7 semester 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang lingkungan dan komponen penyusunnya. Peran organisme dalam lingkungan, satuan organisasi kehidupan, dan pola interaksi makhluk hidup. Anak-anak tentu sering mendengar istilah tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu dengan sistem yang kompleks dan mempengaruhi satu sama lain. Komponen penyusun lingkungan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mencakup semua makhluk hidup yang berada di dalam lingkungan. Terdiri dari tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan protista. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Terdapat tanah, udara, mineral, cahaya, dan air. Lalu, apa peran organisme dalam lingkungan? Yang pertama adalah sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, disebut organisme autotrof. Yang kedua adalah sebagai konsumen, makhluk hidup tidak dapat membuat makanan sendiri yang bergantung pada organisme yang lain. Yang ketiga adalah sebagai pengurai, yang dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Saling ketergantungan antar komponen biotik. Yang pertama adalah rantai makanan, yaitu urutan makan dan dimakan. Seperti pada gambar, rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Seperti gambar yang terlihat, bahwasanya ada tumbuhan yang dimakan oleh beberapa konsumen tingkat 1 dan membentuk jaring-jaring yang saling terikat. Piramida makanan, yaitu perbandingan jumlah komposisi biomassa dan energi dari produsen hingga konsumen puncak. Seperti kalian lihat, dari tropik 1 hingga 4, jumlahnya adalah semakin sedikit. Satuan organisasi dalam kehidupan, individu, satu makhluk hidup. Populasi, sekelompok makhluk hidup yang berada di tempat yang sama. Komunitas, gabungan dari beberapa populasi dalam satu wilayah. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Bioma adalah ekosistem besar yang memiliki flora dan fauna yang khas. Sementara biosfer adalah satuan ekologi global yang lingkupnya sangat luas. Perhatikan contoh ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian bisa lihat, di situ terdapat produsen, konsumen, ada pengurai sebagai komponen biotik, ada udara, cahaya, ada air, tanah sebagai komponen abiotik. Pola interaksi makhluk hidup terdiri dari predasi, kompetisi, antibiosis, simbiosis, dan netralisme. Apa itu predasi? Yaitu hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Contohnya adalah singa memangsa zebra. Kompetisi adalah organisme yang saling bersaing karena kebutuhan yang sama dalam satu habitat. Contohnya adalah harimau dan singa. Nah, karena sama-sama predator, mereka saling memperebutkan mangsa dan wilayah. Netralisme, hubungan antara makhluk hidup beda jenis yang tidak saling mempengaruhi dalam habitat yang sama. Sebagai contoh, antara ayam dengan sapi. Antibiosis adalah interaksi antar organisme, salah satu organismenya menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya adalah di dalam akar alang-alang mengeluarkan zat alilopati yang menghambat pertumbuhan organisme lain di sekitarnya. Simbiosis adalah interaksi sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas. Macam-macam simbiosis adalah mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar organisme yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan sari madunya, bunga
dibantu proses penyerbukannya. Komensalisme adalah hubungan antara organisme yang salah satunya untung, yang lain tidak terpengaruh. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora untung yaitu mendapatkan remah-remah makanan sisa hiu, sementara hiunya tidak terpengaruh. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antar organisme yang satunya untung, yang satunya rugi. Contohnya adalah pada benalu dengan inang. Benalu akan dapat untung yaitu dengan menyerap zat-zat dari inangnya. Sementara inang akan rugi karena zat-zat yang harusnya untuk inang tetapi diserap oleh benalunya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. See you next time.